Halo semuanya, pada video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Penjahat Besar yang Mengancam untuk Bunuh Diri. Tapi sebelum itu, jika kalian ingin mentraktir Mimin sebuah kopi, kalian bisa langsung meng-scan barcode ini, atau kalian bisa langsung mengklik link yang ada di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Pada alur cerita sebelumnya, di mana Ni Xiaotian bertanya-tanya mengapa ada 3 orang lainnya yang datang ke tempat tinggalnya, dan bahkan ketiga orang tersebut juga menggunakan pedang terbang. Apakah sistem mengirimkanku ke dunia kultivasi? Dan tampaknya aku telah dibohongi oleh sistem rusak itu. Bahkan dalam 100 tahun yang telah kuhabiskan, aku selalu berpikir bahwa dunia ini hanya mempunyai wilayah kecil di sekitar rumah. Pikir Ni Xiaotian, tanpa memperdulikan Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier yang telah bersiap-siap untuk bertarung. Namun melupakan dirinya yang telah tertipu selama 100 tahun oleh sistem si burung hantu. Dengan menyeringai, Ni Xiaotian pun berpikir, meskipun dirinya telah dibawa ke dunia kultivasi, tapi bukankah sekarang akan menjadi lebih mudah? Hanya tinggal menemukan beberapa orang kuat untuk membunuhku, dan masalahnya akan selesai. Dan jika seperti itu, tampaknya aku tidak jauh dari tujuanku untuk mati dan kembali ke duniaku sebelumnya. Sementara itu, Master Li Fengzi yang sedari awal telah waspada setelah melihat Ni Xiaotian untuk yang pertama kali, dia pun berpikir, jika orang ini benar-benar dewa iblis kuno yang telah terlahir kembali, maka kita harus membunuhnya sebisa mungkin saat dia masih dalam keadaan lemah. Dan jika tidak, maka dia akan menjadi sebuah ancaman besar di masa depan. Namun tampaknya dia tidak tampak terlihat lemah. Selagi Master Li Fengzi terus memikirkan apakah dia harus menyerang Ni Xiaotian ataukah tidak, dengan mempertimbangkan kondisi dirinya sendiri dan kedua muridnya. Si keledai yang berada di belakang Ni Xiaotian pun mencoba untuk memprovokasi mereka. Sehingga Yao Buhui yang tampaknya tidak menyukai makhluk ras iblis, ia pun langsung ingin menyerang ke arah si keledai. Akan tetapi, Master Li Fengzi yang melihat hal itu pun dengan panik langsung memperingati Yao Buhui untuk tidak bertindak gegabah. Sementara itu, Ni Xiaotian yang melihat jika Yao Buhui akan menyerang, ia pun tampak bersemangat sembari ia bergumam, "Ho ho, apakah kau bersiap menghunuskan pedangmu? Tampaknya kau memiliki beberapa keterampilan." Dan pada saat yang bersamaan, si keledai terus saja memprovokasi mereka, karena menurutnya, dengan adanya Ni Xiaotian di dekatnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghunuskan pedang ke arahnya. Apalagi itu hanyalah seorang gadis kecil. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ni Xiaotian dibuat terkejut, yang dimana Master Li Fengzi datang dan memberikan hormat kepada Ni Xiaotian sembari dia memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Aku adalah Li Fengzi, sang kultivator pengembara. Bolehkah aku bertanya, bagaimana cara aku memanggil teman Tao ini?" Mendapati jika Master Li Fengzi yang memperkenalkan diri dengan penuh hormat kepadanya, sembari tersenyum dengan wajah yang datar, Ni Xiaotian pun juga memperkenalkan dirinya, yang dimana ia berkata, "Kakek tua, tolong jangan terlalu formal kepadaku. Aku adalah Ni Xiaotian yang hanya merupakan manusia biasa, sehingga aku tak berani untuk memanggil Anda teman Tao." Setelah mendengar perkataan dari Ni Xiaotian, Master Li Fengzi yang telah mengetahui isi dari ramalan dinasti kekaisaran pun menjadi tambah salah paham, dikarenakan menurut Master Li Fengzi, seorang manusia biasa tidak mungkin untuk tinggal dengan santai di tanah terlarang ini, kecuali dia adalah dewa iblis kuno itu sendiri, sehingga ia pun berpikir, dalam kehidupanku yang lama, aku dipanggil dengan sebutan Mitian dan melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Namun di kehidupan ini, kau mengambil nama Ni Xiaotian. Walaupun kau mencoba menipu langit dan bumi dengan nama bulan seperti itu hanya untuk menyembunyikan niat jahat, akan tetapi kau tidak akan bisa menipu mata dewaku. Dan pada saat yang sama, sembari menatap ke arah Master Li Fengzi dengan wajah yang sedikit datar, Ni Xiaotian pun juga berpikir, bagaimana cara membuat mereka menyerang dan membunuhku? Apakah aku harus mengundang mereka ke rumah dan mencari kesempatan? Dan begitulah, Ni Xiaotian pun memutuskan untuk mengundang mereka ke rumahnya dengan berkata, "Astaga, lihatlah kekacauan di sini. Aku sangat jarang mempunyai tamu. Jika berkenan, masuklah untuk meminum segelas teh sebelum kalian pulang." Mendapatkan undangan dari Ni Xiaotian untuk minum segelas teh di rumahnya, sembari tersenyum ceria, Master Li Fengzi pun mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Namun pada kenyataannya, ia hanya berkata, "Jika kau tidak masuk ke sarang harimau, bagaimana bisa kau akan menangkap anak harimau? Jadi ayo masuk dan melihat sarang iblis." Sehingga mereka berdua pun berjalan masuk dan diikuti oleh kedua murid dari Master Li Fengzi dan si keledai yang saling tatap menatap. Dan singkat cerita, mereka semua pun telah berada di dalam rumah Ni Xiaotian, di mana setelah mereka masing-masing telah duduk di tempatnya, Ni Xiaotian yang ingin mencari kesempatan untuk terbunuh kali ini pun mengatakan kepada Master Li Fengzi dan yang lainnya agar menunggu sebentar, dikarenakan Ni Xiaotian akan mempersiapkan makanan terlebih dahulu, sehingga dengan begitu, dia pun langsung pergi begitu saja dengan wajah tampak senang. Sementara itu,
Master Li Fengzi yang sebelumnya ingin melihat-lihat seperti apakah yang ada di dalam rumah Ni Xiaotian pun tampak diam ketakutan, yang dimana ternyata dia sedang bergumam. Dia benar-benar pantas menjadi iblis yang sangat menakutkan. Dia tidak hanya mempunyai aura yang luar biasa, bahkan sarang iblisnya pun mempunyai banyak energi spiritual. Lalu Yao Buhui dan Lucier yang dapat merasakan energi spiritual di rumah Ni Xiaotian pun berkata, tampaknya energi spiritual di sini lebih berlimpah daripada tanah yang diberkati dan juga alam keabadian. Dan jika bisa berkultivasi di tempat ini, maka progres kita akan 2 kali lipat lebih cepat daripada tempat lainnya. Menanggapi perkataan dari kedua muridnya, dengan rasa kekhawatiran yang ia rasakan, Master Li Fengzi pun memberitahukan kepada Yao Buhui dan Lucier dengan berkata, "Aku tahu jika kita berkultivasi di tempat ini, maka progres kultivasi kita akan 2 kali lipat lebih cepat. Tapi aku akan memberitahukan kepada kalian untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada kepadanya. Terlebih lagi, dia mempunyai keledai iblis, sehingga itu akan menunjukkan bahwa mungkin dia bukan orang yang baik. Akan tetapi, si keledai yang melihat sekaligus mendengar apa yang mereka katakan pun menertawai mereka. Hingga setelah merasa puas, si keledai yang ternyata mempunyai nama Mudongki, pendekar pedang tahap daun keempat dari ras iblis pun berubah ke bentuk manusianya sembari dia berkata, teknik abadi master sangatlah mencolok. Lalu bagaimana mungkin manusia seperti kalian akan bisa melihatnya? Mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Mudongki, Yao Buhui pun kembali terprovokasi, sehingga ia langsung saja berdiri dari tempat duduknya dan bersiap untuk menyerang sembari dia mengatakan, jika dia tidak pernah melihat monster iblis searogan Mudongki, hingga setelahnya, Yao Buhui pun melepaskan sebuah tebasan yang langsung menuju ke arahnya. Akan tetapi, Mudongki yang telah berada di tahap daun keempat pun dapat dengan mudahnya menangkap tebasan dari Yao Buhui hanya dengan menggunakan 2 jari. Sembari ia berkata, hanya seorang pendekar pedang kelas 2, kau begitu beraninya menghunuskan pedang ke arahku. Hingga setelah itu, Mudongki pun kembali menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka dengan membengkokkan pedang milik Yao Buhui hanya dengan 2 jari dan sedikit tenaga. Sehingga Yao Buhui yang telah mengetahui kekuatan dari Mudongki pun menjadi sangat terkejut dan tak bisa mempercayainya bahwa jarak antara mereka terlampau jauh. Melihat wajah Yao Buhui yang tampak terkejut, Mudongki pun sekali lagi berkata kepadanya dengan mengatakan, "Kau gadis kecil, apakah kau berpikir aku melarikan diri karena takut kepada kalian? Dan apakah kau berpikir aku tidak bisa mengalahkan gadis seperti kalian berdua?" Sementara itu, Lucier yang dapat merasakan ketegangan di antara mereka berdua pun mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Itu adalah sebuah kesalahpahaman. Aku tidak berniat untuk membunuhmu, tapi aku hanya ingin bertanya tentang lagu yang kau nyanyikan semalaman itu." Lalu, Master Li Fengzi yang telah memperhatikan mereka dari tempatnya pun semakin merasa panik setelah ia mengetahui jika level kultivasi dari Mudongki telah mencapai level yang sama dengannya. Sehingga Master Li Fengzi pun segera memperingatkan Yao Buhui jika mereka di sini sebagai tamu dan haruslah bertindak sopan. Setelah mendengar perkataan dari Master Li Fengzi, dengan energi spiritual miliknya, Mudongki pun mengambil paksa pedang yang digenggam Yao Buhui sembari dia berkata dengan sindiran, jika kakek tua atau Master Li Fengzi adalah seorang yang bijaksana. Dan setelah itu, Mudongki pun langsung mengembalikan pedang milik Yao Buhui ke sarungnya, dengan sekali lagi hanya menggunakan energi spiritualnya. Sehingga melihat hal tersebut, Yao Buhui pun sekali lagi dibuat sangat panik. Bahkan ia bisa merasakan tubuhnya bergetar ketakutan. Setelah merasa telah memberikan pemahaman kepada mereka, Mudongki pun berbalik badan sembari ia mengatakan kepada mereka untuk segera meninggalkan dan tidak mengganggu dirinya dan masternya setelah mereka selesai makan. Dan jika tidak, maka mereka akan menyesalinya. Ucap Mudongki yang langsung berubah ke bentuk keledainya. Dan ia juga tidak lupa untuk memberikan tembakan alam kepada mereka. Dan singkat cerita, mereka semua pun telah berkumpul kembali, di mana Ni Xiaotian yang telah menata masakannya di atas meja. Sembari mempersilahkan, ia pun berkata, "Tolong jangan sungkan untuk dimakan, masih ada beberapa sayuran di luar rumah." Akan tetapi, Ni Xiaotian yang merasa ragu dengan hanya menyajikan makanan berupa sayuran kepada Master Li Fengzi dan yang lainnya yang merupakan seorang kultivator pun mengeluarkan 1 tong anggur. Dan begitulah rencana Ni Xiaotian pun dimulai, yang dimana ia bergumam, minuman pemabuk keledai ini sangatlah kuat. Ini pasti akan bisa membuat mereka semua akan mabuk. Dan pada saat para kultivator ini menjadi gila dikarenakan alkohol, maka akan lebih mudah untuk mereka secara tidak sengaja membunuhku. Setelah menyajikan anggur tersebut, Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier pun mulai merasakan aroma yang sangat enak, yang dimana dikarenakan aroma tersebut, membuat mereka tampak seperti anak kecil yang mendapatkan mainan yang mereka inginkan, terutama Yao Buhui yang menurutnya, mungkin saja ini adalah kesempatannya, dikarenakan ia dapat merasakan
jika makanan dan anggur yang disajikan oleh Ni Xiaotian mengandung esensi Dao yang dapat ia pahami. Melihat jika Master Li Fengxi, Yao Buhui, dan Lucier yang belum menyentuh makanan yang ia sajikan, Ni Xiaotian pun memperkenalkan masakan seperti apa yang ia sajikan, agar mereka tidak ragu untuk memakannya. Di mana Ni Xiaotian berkata, ini adalah mapo tahu, meskipun rasanya enak jika dimakan secara langsung, namun cobalah untuk dituangkan di atas nasi, itu akan menjadi lebih enak lagi. Akan tetapi, Lucier yang baru mendengar nama masakan yang disajikan, dia pun bertanya kepada Ni Xiaotian, sehingga Ni Xiaotian yang mendengarnya menjadi sedikit merasa kewalahan. Kemudian Ni Xiaotian pun menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti di dunia kultivasi, yang dimana ia berkata, itu mungkin sejenis makanan yang dibuat melalui proses kimia, seperti cara kalian membuat pil. Dan Lucier yang mendengar penjelasan dari Ni Xiaotian pun menjawab dengan berkata, jadi, apakah itu seperti obat mujarab? Dan Ni Xiaotian yang sudah tidak bisa menjelaskan lagi kepada Lucier, dia pun hanya bisa mengiyakannya saja. Dan singkat cerita, yang dimana setelah suapan pertama, Lucier dan Yao Buhui pun langsung tidak bisa berhenti untuk memakannya. Sehingga melihat kedua muridnya yang seperti itu, sembari menghela nafas, Master Li Fengxi pun bergumam, dasar kedua anak bodoh ini, aku telah memperingatkan mereka untuk berhati-hati, tapi mereka malah melupakannya. Namun Ni Xiaotian yang melihat jika Master Li Fengxi tampak kurang menikmati mapo tahu miliknya, agar rencananya berjalan dengan mulus, Ni Xiaotian pun mengajak Master Li Fengxi dan yang lain untuk bersulang atas pertemuan mereka hari ini. Dan begitulah, mereka semua pun meminum anggurnya secara bersamaan. Hingga setelah itu, Lucier yang telah meminumnya pun dapat merasakan jika energi spiritualnya sedang meluap-luap setelah ia meminum anggur yang diberikan oleh Ni Xiaotian. Dan pada saat yang sama, Master Li Fengxi pun kembali terkejut, dikarenakan hanya dengan meminum anggur yang diberikan oleh Ni Xiaotian, luka lamanya secara perlahan pulih. Dan yang bahkan membuat Master Li Fengxi semakin terkejut ialah efek dari anggur yang mempunyai efek lebih kuat dari pengobatan spiritual. Sementara itu, Yao Buhui yang juga telah meminum anggur abadi dari Ni Xiaotian pun bukannya merasakan jika energi spiritual miliknya meluap seperti Lucier. Akan tetapi, dia justru merasa akan kehilangan kesadarannya. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun kehilangan keseimbangannya dan akan terjatuh. Namun pada saat itu, Ni Xiaotian langsung bergerak cepat dan menangkap tubuh Yao Buhui sembari ia menanyakan, apakah dia baik-baik saja? Lalu Yao Buhui yang ingin menjawab, jika ia baik-baik saja dan hanya merasa sedikit mabuk. Tiba-tiba dia sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Dan tepat pada saat itu, energi spiritual yang dimiliki oleh Yao Buhui pun melonjak drastis, yang dimana energi spiritualnya langsung mengendalikan pedangnya dan langsung diarahkan ke leher Ni Xiaotian. Sementara itu, Ni Xiaotian yang sedikit terkejut atas perubahan yang tiba-tiba terjadi kepada Yao Buhui, dia pun bergumam yang mana ia mengatakan, apakah kau mabuk begitu cepat dan akan menjadi gila karena alkohol? Lihatlah situasi ini. Apakah aku langsung memintanya membunuhku, ataukah kubawa dia terlebih dahulu ke dalam kamar? Persetan dengan aktivitas ranjang, selamat tinggal dunia kultivasi, dan tunggulah perguruan tinggi, aku akan segera datang.